Haji Prabowo Subianto dan Haji Salahuddin Uno masih tetap dalam koridor sikap termohon yang menolak perbaikan permohonan pemohon. Undang-undang pemilu sudah mengatur mengenai pembagian tugas Pada tingkat kecamatan, pada tingkat kabupaten. Karena inilah yang sudah terkoreksi. Sejelek apapun situng, tidak berpengaruh terhadap rekapitulasi. Sosok yang satu ini merupakan pengacara yang sering dibidik kamera wartawan pada Pilpres 2019 lalu. Dia adalah Ali Nurdin yang saat itu menjadi ketua tim kuasa hukum KPU RI dalam menghadapi gugatan tim Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi. KPU menang, semua gugatan Prabowo Sandi ditolak MK. Tentu saja Ali Nurdin punya andil besar dalam kemenangan itu. Pria kelahiran Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat ini memang punya pengalaman panjang dalam menghadapi sengketa pemilu. Tak heran, KPU secara khusus mengundang Ali Nurdin yang tergabung dalam ANP Law Firm ikut seleksi terbuka bagi para advokat untuk mendampingi KPU dalam sengketa Pilpres di MK. KPU melakukan seleksi secara terbuka dengan mengundang seluruh asosiasi profesi advokat bahwa KPU membutuhkan advokat yang mendampingi KPU menangani sengketa. Kebetulan selama ini saya mungkin satu-satunya kantor yang fokus dalam bidang pemilu. Sehingga ketika ada lelang terbuka tersebut, ada permintaan dari KPU untuk meminta kami mengajukan company profile dan kita ajukan. Alhamdulillah terpilih menjadi yang terbaik dengan penilaian 10 tertinggi dibandingkan kantor hukum lain, termasuk kantor Pak Dedi Dayana juga ikutan. Tapi kami punya nilai lebih karena saya menangani perkara pemilu sejak tahun 2004 bersama dengan Bang Buyung Nasution. Selain dalam perkara pemilu, Ali juga termasuk salah seorang advokat pionir yang menangani kasus pilkada. Pada 2005, ia yang saat itu bersama Adnan Buyung Nasution diminta bantuan oleh KPU untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara Pilkada Depok antara Nur Mahmudi dengan Badrul Kamal. Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan tersebut. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini mengaku sejak dulu senang mendalami ilmu hukum. Tak heran, meski saat itu sudah kuliah planologi di ITB, Ali daftar ke Unpad masuk Fakultas Hukum. Praktis di waktu yang bersamaan, ia kuliah di 2 perguruan tinggi negeri sekaligus, yakni di ITB dan Unpad. Kecerdasan akademik Ali memang tidak diragukan lagi. Sejak sekolah di SDN 8 Singaparna dan SMPN 1 Singaparna, ia selalu masuk ranking. Bahkan, NEM SMP-nya termasuk yang tertinggi, sehingga ia bisa masuk SMA 3 Bandung yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Selesai SMA, ia diterima di jurusan Teknik Planologi ITB pada 1992. Setahun berikutnya, 1993, Ali masuk Unpad mengambil Fakultas Hukum. Dua-duanya lulus, meski itu diselesaikan dalam waktu yang lama karena Ali punya kesibukan di luar kampus. Setelah lulus dari ITB dan Unpad, Ali dipercaya menjadi asisten pribadi Adnan Buyung Nasution, mendampingi setiap aktivitas formal Bang Buyung termasuk saat beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ali punya alasan kenapa dirinya lebih mendalami bidang hukum ketimbang planologi, ilmu yang dipelajarinya di ITB. Satu, hukum itu akan selalu berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berinteraksi dengan pihak luar atau di dalam keluarga pun ada urusan hukum. Hubungan hukum antara anak dan orang tuanya ada hukumnya. Dengan saudara ada hukumnya. Misalnya bab hak waris begitu ya. Ketika keluar rumah berinteraksi dengan orang ada hubungan perdata. Itu berinteraksi langsung dengan hukum. Dan semacam panggilan jiwa untuk memberikan advokasi, membantu
yang memiliki masalah hukum. Jadi kalau ada masyarakat Tasik yang memiliki masalah hukum, jangan ragu, silahkan kontak saya, mau konsultasi atau apa, sedapat mungkin saya bisa bantu, saya akan bantu. Insya Allah gratis. Banyak kasus yang gratis saya lakukan. Iya, termasuk bagi alumni ITB, alumni Unpad, dan itu bukan hal aneh. Saya lakukan advokasi secara gratis. Ada beberapa yang memang berbayar, dan biasanya ya ada subsidi silang. Kalau kasusnya berat, tinggi, ada honornya yang cukup tinggi. Tapi beberapa kasus yang memang kliennya tidak mampu atau lagi kesulitan keuangan, ya kita bantu gratis karena memang kewajiban juga. Banyak kok teman-teman dari Tasik yang bertanya begitu ya, yang sebetulnya mereka merasa kesulitan menghadapi kasusnya. Akan tapi dalam perspektif itu sebetulnya kan simpel. Karena kita sudah terbiasa dengan berbagai kasus, maka analisa kita cukup tajam dalam menganalisis kasus hukum ini penanganannya begini gitu kan. Ali adalah anak kedua dari 4 bersaudara, putra pasangan almarhum Abdul Khobir dan EN Kartini. Suami Lia dan ayah 2 anak ini punya seabrek pengalaman di dunia profesionalnya. Selain pernah menjabat Ketua Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam sengketa pemilu 2019, Ali juga pernah menjadi tenaga ahli Komisi Yudisial pada 2010 sampai dengan 2014, tim panitia seleksi calon hakim konstitusi pada 2008, tim perumus usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada 2008, konsultan hukum Forum Hukum BUMN 2012 sampai dengan 2014, konsultan hukum DPD RI pada 2013 sampai dengan 2014, sekretaris bidang hukum Dewan Pertimbangan Presiden pada 2007 sampai dengan 2009, dan sederet pengalaman bergengsi lainnya. Selain itu, Ali sering menjadi kuasa hukum dalam perkara sengketa pilkada, termasuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ali membantu KPU Kabupaten Tasikmalaya yang digugat pasangan Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos untuk mendiskualifikasi calon bupati terpilih atau pemungutan suara ulang. Namun, semua permohonan Iwan Iip ditolak Mahkamah Konstitusi, sama seperti ditolaknya gugatan Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019. Tentu saja, Ali Nurdin punya andil besar dalam kemenangan yang diraih KPU itu. Dan semua pengalaman serta jejak kinerja Ali Nurdin menjadi bukti bahwa orang Sunda juga bisa jadi pengacara hebat dan kiprahnya diperhitungkan di level nasional.